Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Nurul Andini dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya yang berjudul memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kita masuk apa itu hadis? Hadis adalah secara etimologi merupakan isim masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata bentuk kata sifat adjektif mengandung arti berarti al-jadi sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim sesuatu yang lama, berarti al-kabar berita dan sesuatu yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Eh, Hadis tidak luput dengan sunnah. Jadi mereka berkaitan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Menurut kalangan ulama usul as-sunnah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan pun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Oke, selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan rincian keseluruhan dan pencabangannya. Kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu, yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat, serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Selanjutnya adalah dalil tentang kehujahan hadis. Yang pertama Al-Quran dan Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak firman yang menjelaskan tentang kewajiban taat Rasulullah SAW, antara lain firman Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik dari akibatnya Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya adalah yang kedua hadis-hadis Nabi SAW. Adapun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keuzaan, sunnah, dan hadis adalah tinggalkanlah kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama masih berpegang kepada kaudanya yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi kitab dan sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada sunnah seperti mengambil apa yang ada pada Alkitab. Selanjutnya, yang ketiga, ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan sunnah, bahkan hal itu mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang terpercaya kaum musliman menerima sunnah seperti mereka menerima Al-Quran Al-Karim, mereka berdasarkan kesaksian dan dari Allah Azza wa Jalla sunnah merupakan salah satu sumber syariat. Selanjutnya, adalah cara memahami hadis. Ada 5 komponen cara memahami hadis. Yang pertama adalah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang ketiga, menggabungkan dan penterjemahan. Yang keempat, memastikan adanya al-nasib dan al-maksud. Yang kelima, memahami asbab dan al-wurud. Selanjutnya, ilmu hadis dan macam-macamnya. Secara terminologi, ilmu hadis dirumuskan dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaqaddimin sebagai berikut. Ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara pensambungan hadis kepada Rasulullah SAW dari segi ikhwal para perawinya yang menyangkut kedabitan dan keadilannya dan dari bersambung dan terputusnya standar dan sebagainya. Selanjutnya, ilmu hadis ini dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis riwayah dan apa itu ilmu hadis dirayah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah. Objek ilmu hadis riwayah adalah bagaimana cara menerima dan menyampaikan kepada orang lain dan memudahkan atau mendewankan. Terus selanjutnya ada faedah mempelajari ilmu hadis riwayah adalah menghindari adanya penukilan yang salah dari sumber yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah biasanya juga disebut ilmu mustalah hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan qawaid al-hadis. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sedangkan yang dimaksud marwi adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau kepada sahabat atau kepada tabi'in. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rizal al-hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis. Hal ini karena sebagaimana diketahui objek kajian hadis pada dasarnya adalah dua kali yaitu matan dan sanad. Ilmu rizal al-hadis dalam hal ini mengambil porsi khusus mempelajari persoalan-persoalan di sekitar sanad. Yang kedua, ilmu al-zard wal al-ta'dil. Ilmu al-zard yang secara bahasa berarti luka atau cacat adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada kedabitan dan keadilannya. Selanjutnya adalah ilmu tarik al-ruwah. Ilmu tarik al-ruwah, ilmu ini bermanfaat untuk mempelajari keadaan identitas para perawinya seperti kelahirannya, wafatnya guru-gurunya, kapan mereka mendengar hadis dari gurunya, dan siapa orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Selanjutnya adalah ilmu ilal al-hadis. Menurut Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi dalam kaitan Ma'rifah Ulum al-Hadis menyebutkan bahwa ilmu ilal al-hadis ialah ilmu yang berdiri sendiri selain dari ilmu salah dan daif, zar dan ta'dil yang menerangkan bahwa ilat hadis yang tidak termasuk ke dalam bahasan al-jarh sebab hadis majruh adalah hadis yang gugur dan tidak terpakai. Yang kelima, ilmu asbab wurud al-hadis. Pengertian ilmu al-hadis yakni suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan sabdanya dan waktu beliau menurunkan itu seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suci dan menyucikan air laut yang artinya laut itu suci, airnya dan halal bangkainya. Hadis ini dituturkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang sahabat hendak berwudu ketika ia berada di tengah laut dalam kesulitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur penting dalam kajian hadis. Yang pertama, sanad, isnad, maknad, dan musnid. Secara terminologi mempunyai arti yang cukup luas sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Kata isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, atau mengembalikan kepada yang asal dan mengangkat. Yang dimaksud di sini adalah menyandarkan hadis kepada yang mengatakan rafu al-hadis ilal qailih atau al-hadis ila qailih. Yang kedua, matan. Matan adalah ujung sanad, wilayah al-sanad dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Yang ketiga, rawi. Rawi adalah orang yang merukyatkan atau memindahkan hadis. Akan tetapi yang memindahkan antara sanad dan rawi adalah terletak pada pembukuan atau pada pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menyimpunnya kepada suatu takdim disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut dengan mudadwin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi-materi yang saya sudah jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.